Shalom Aleichem bersama Mesias, selamat sore semua. Nah, karena titik pijaknya apa tadi? Titik pijaknya adalah teori sosial zaman feodal. Jadi titik pijaknya bukan titik pijak rencana Allah dalam Alkitab. Bukan dari Tritunggal, bukan dari kasih, bukan. Dari sistem sosial, sistem hukum yang ada di dalam masyarakat feodal di Eropa Barat pada zaman itu. Nah, sekarang mari kita bandingkan. Bandingkan dengan ajaran Gereja Timur, ajaran Rasulia, dan ajaran Alkitab itu. Kembali kita ke, jadi jelas ini ya, bagaimana perkembangan keselamatan yang akhirnya diperkembangkan oleh Gereja Barat yang berasal dari teori sosial zaman feodal. Feudalisme di Eropa Barat. Kita kembali lagi kepada Efesus 1 ayat 5 tadi. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Nah, dalam kasih. Jadi bukan dalam kedaulatan. Ya Allah berdaulat. Tapi yang menentukan pemilihan itu bukan kedaulatannya itu. Yang menentukan kepemilihannya adalah kasihnya itu. Dalam kasih, apa terus? Ia telah menentukan kita dari semula. Nah, kasih yang mana? Kasih yang ada dalam Tritunggal tadi. Makanya titik pijaknya harus dari Tritunggal. Sementara Gereja Barat titik pijaknya bukan dari Tritunggal. Titik pijaknya dari teori sosial dan teori hukum dari masyarakat feodal. Akhirnya karena titik pijaknya berbeda, lalu kesimpulannya jadi berbeda pula. Menurut Alkitab, Allah menentukan kita dari semula oleh kasih. Kasih yang mana? Kasih yang ada di dalam Tritunggal tadi. Oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus. Karena kasih itu terjadinya karena Allah mengasihi Yesus. Meskipun waktu itu belum bernama Yesus. Masih berwujud firman. Oleh Yesus Kristus. Terus? Untuk menjadi anak-anak. Untuk menjadi anak Allah. Kemarin minggu lalu, beberapa hari yang lalu sudah saya jelaskan. Kata anak Allah di sini bukan hanya sekedar label. Anak Allah itu menunjukkan jati diri yang akan kita miliki nanti. Yaitu menjadi seperti Allah. Jadi takdirnya semua manusia menurut ayat ini adalah berdasarkan kasih tadi adalah untuk ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi menjadi anak-anak Allah, ikut ambil bagian dalam sifat ilahi di dalam Yesus. Jadi kalau begitu, pemilihan kita itu pemilihan di dalam Yesus. Jadi yang dipilih Allah sejak kekal itu bukan orang per orang, enggak. Yang dipilih Allah sejak kekal adalah Yesus Kristus ini. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Mulai ayat yang ke 18, 19 lah. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada. Iya, maksudnya Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi yang dipilih untuk menjadi penyelamat manusia adalah sosok yang sama yang dipilih untuk menjadi sarana penciptaan manusia, yaitu Yesus, yaitu firman. Jadi yang dipilih sejak kekal oleh Allah itu adalah Kristus. Nah, Calvinisme tidak. Karena titik pijaknya bukan dari Tritunggal, titik pijaknya dari hukum. Maka yang dipilih orang per orang. Jadi ayat yang digunakan adalah di dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bersih. Nah, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi penekanannya pada ajaran Calvinisme adalah Allah memilih kita. Seolah-olah ada orang yang telah dipilih untuk selamat. Nah, kalau orang yang tidak dipilih berarti tidak selamat. Berarti orang itu masuk neraka. Itu yang disebut sebagai double predestination atau takdir ganda. Yang dipilih pasti selamat, yang tidak dipilih otomatis masuk neraka.
Tetapi ada kekeliruan dalam tafsiran Calvinisi. Coba kita baca lagi di dalam Efesus 1 ayat 4 itu. Sebab di dalam Dia. Di dalam Dia, penekanannya di dalam Dia ini. Kalau kita berada di dalam Dia, di dalam Kristus, dalam persekutuan dengan Kristus, di dalam panunggalan dengan Kristus, karena Kristus itulah yang dipilih sejak dunia belum dijadikan, maka kalau kita berada di dalam Kristus, kita ikut terhitung di dalam kepemilihan Kristus sebelum dunia dijadikan itu. Jadi pemilihan itu bukan pemilihan tanpa syarat. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kita berada di dalam Dia. Sebab yang dipilih bukan kita. Yang dipilih adalah Kristus. Nah, kalau kita di dalam Kristus melalui iman, melalui ketaatan dan akhirnya melalui baptisan kita berada dalam Kristus, kita ikut dalam pemilihan itu. Maka penekanannya bukan pada pemilihannya, penekanannya adalah di dalam Dianya. Coba kita baca dalam lagi ayat 4 itu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita dihisap, diperhitungkan dengan kepemilihan Kristus sebelum dunia dijadikan itu. Kita menjadi satu dengan Kristus. Sebagaimana Kristus dipilih sebelum dunia dijadikan, kalau kita menyatu dengan Dia, kita juga dipilih sebelum dunia dijadikan. Oleh karena itu, karena yang dipilih Kristus, maka akhirnya tidak ada double predestination itu. Orang yang dipilih akan masuk surga, diselamatkan. Yang tidak dipilih otomatis akan masuk neraka. Dan itu secara alkitabiah tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Sebab Allah menciptakan kita dalam kasih. Dan kalau Allah menciptakan kita dalam kasih, tidak mungkin ada makhluknya yang secara sengaja tanpa kesalahan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak mungkin ada orang ditakdirkan masuk neraka tanpa kesalahan dia. Itu satu. Yang kedua. Yang kedua, neraka tidak diciptakan untuk manusia. Sebenarnya Allah tidak menciptakan neraka. Neraka itu muncul akibat pemberontakan makhluknya, terutama alam roh dulu, yaitu setan, iblis. Maka dikatakan di dalam Matius pasal 27, pasal yang 25 ayat 41, kita baca. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Tinggallah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, tinggallah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk manusia. Kalau manusia sampai masuk ke situ, adalah karena dia memilih untuk ikut iblis dan malaikat-malaikatnya. Untuk hidup mengikuti kemauannya yang berdosa, menolak panggilan Allah. Jadi kalau dia masuk neraka, yang membuat masuk neraka ya dirinya sendiri, pilihannya sendiri, bukan Allah yang menakdirkan, tidak ada itu. Sebab takdirnya manusia adalah takdir dalam kasih, supaya semua manusia menjadi anak-anaknya. Menjadi anak-anak itu artinya menjadi seperti Allah, seperti yang sudah saya jelaskan beberapa hari yang lalu. Kalau anaknya kucing seperti kucing, anaknya anjing seperti anjing, anaknya manusia seperti manusia, anak Allah berarti ya seperti Allah. Jadi kalau kita ditentukan menjadi seperti menjadi anak Allah, artinya kita menjadi seperti Allah di dalam Yesus. Kalau kita menyatu dengan Yesus. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Stop dulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita adalah anak Allah sekarang betul. Secara posisi. De jure. Secara hukum kita anak Allah. Karena kita menyatu dengan Kristus. Tapi de facto belum. De facto kita tidak beda dengan anak-anak yang setan. Banyak malah kita melebihi anak setan. Di antara orang Kristen itu. Hidupnya kayak setan. Gitu. Jadi di jure ya, tapi belum de facto. Maka dikatakan, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Terus? Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Berarti menjadi anak Allah itu ada sesuatu yang akan terjadi kelak yang sekarang kita belum tahu.
Jadi kalau gitu menjadi anak Allah itu bukan yang sekedar label gitu, bukan. Terus, kalau kita belum tahu nanti, tapi adakah indikasi umumnya? Ya, ada indikasi umumnya untuk menjadi anak Allah itu. Apa katanya? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya di akhir zaman, kita akan menjadi sama seperti kita akan menjadi seperti Kristus sekarang. Sebagaimana Kristus dimuliakan, kita pun akan dimuliakan seperti itu. Sebagaimana Kristus itu bersinar-sinar tubuhnya, kita juga begitu. Sebagaimana Kristus telah mengalahkan kematian, kita juga akan dilepaskan dari kematian. Itulah menjadi anak Allah itu. Yang sekarang belum kita alami. Jadi de facto-nya belum. De jure sudah. Jadi kalau begitu, takdirnya semua manusia adalah untuk menjadi anak-anak Allah tadi. Jadi ketika Calvin mengatakan bahwa ada orang yang sudah dipilih untuk diselamatkan, dengan demikian ada yang tidak, secara Alkitab tidak masuk akal. Ya, karena awalnya bukan dari Tritunggal tadi, bukan dari kasih. Awalnya dari hukum yang ditafsirkan secara pemikiran masyarakat feodal gitu loh. Bukan pemikiran teologis yang berlandaskan pada kehidupan Tritunggal tadi. Nah, jadi kalau begitu, kalau menurut bahwa kita dipilih karena kasih itu, maka tidak mungkin ada orang yang tidak dipilih lalu otomatis masuk neraka. Tidak ada itu. Karena Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kalau itu kehendak Allah, jangan sampai ada orang yang binasa. Masa sih Allah yang sama itu membiarkan orang masuk neraka bukan karena kesalahannya sendiri, hanya tidak dipilih oleh dia. Apa ini tidak bertentangan dengan sifatnya Allah yang dikatakan Alkitab itu? Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia menghendaki semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ini loh kata Alkitab mengenai Allah ini. Bukan kata Calvin, bukan kata teologi Protestan. Enggak. Menurut kata Alkitab, Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan dia tidak menghendaki satupun binasa. Oleh karena itu tafsiran Efesus pasal 1 ayat 4 tadi itu tafsiran yang keliru karena penekanannya pada pemilihan tadi, bukan pada di dalam Kristusnya. Padahal Alkitab yang mengatakan yang dipilih itu Kristus. Kita ikut dipilih sebelum dunia dijadikan kalau kita di dalam Kristus. Lah untuk di dalam Kristus itu pilihan kita untuk menyatu dengan iman. Kalau enggak ya enggak. Jadi itulah makanya tidak ada ajaran predestinasi semacam itu kalau kita lihat dari kacamata Alkitab yang bukan dilihat dari kacamata teori sosial feudalisme. Kalau dilihat dari kacamata Alkitab itu sendiri dengan landasan daripada keberadaan Allah sebagai yang Tritunggal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, total depravity. Betulkah manusia itu bejat total, tidak bisa berbuat apa-apa gitu? Nah, ayat yang digunakan biasanya ini. Kita baca dari Roma. Ya, ini perlu saya clear up gitu ya. Sebab kalau enggak ya semua sama saja. Ternyata enggak gitu loh. Jadi kalau kita berkaca dari Tritunggal, kita tidak akan mendapat kesimpulan yang disimpulkan oleh Calvin. Yang kacamatanya adalah kacamata hukum, dia sebagai lawyer, dan kacamata dari sistem sosial negara feodal di zaman itu. Kita tidak, kita kacamatanya dari diri Allah sebagai yang Tritunggal. Yang di dalam dirinya itu hidupnya hidup kasih. Ya. Makanya dikatakan, semua sama aja. Tidak sama, tetap tidak sama. Apalagi kalau secara teologi.
Nah, kita harus jujur gitu loh. Jangan kita maknanya sama, tapi samanya yang gimana kita nggak tahu gitu. Nah, makanya saya berikan ini supaya kita jadi jelas berpikir secara teologis. Sebab kalau kita salah ya kita nanti jadi salah semuanya. Ya, apakah betul manusia itu bejat total? Ya, biasanya yang dipakai adalah Roma 3. Roma pasal 3. Kita baca ayat yang ke-10. Mulai 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas setelah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa. Jadi sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Tapi apakah di bawah kuasa dosa itu membuat orang bejat total? Ini masalahnya. Dan yang digunakan adalah selanjutnya adalah ayat 10 ini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Berarti kesimpulannya bejat total. Terus? Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Terus? Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Ya, bejat total semua. Terus? Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka berayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Terus? Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ya, kalau kita lihat begini di roper rame-rame gini, akan kelihatan manusia betul-betul bejat gitu loh. Tapi apa yang tidak disadari adalah bahwa ayat-ayat ini kutipan-kutipan dari beberapa ayat dalam Perjanjian Lama yang konteksnya tidak berbicara sama sekali tentang manusia secara umum. Konteksnya ini berbicara kasus per kasus. Mari kita lihat. Ayat 10. Ayat 10 sampai 12. Tolong bacakan, Dita. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, ini dikutip dari Mazmur. Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai 3. Coba kita lihat di Mazmurnya. Konteksnya apa? Siapa yang dikatakan sebagai tidak ada orang benar dan macam-macam ini? Siapa ini? Manusia secara umum atau kelompok orang tertentu? Coba kita lihat. Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai 3.